Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ittiba'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur. Hari ini tepatnya tanggal 30 di bulan Agustus. Allah Subhanahu wa taala masih banyak berikan kita kenikmatan sehingga kita masih bisa beribadah dengan nyaman, dan juga kita patut bersyukur kita sampai pada bulan Rabiul Awal, bulan yang tentu saja agung, di mana manusia yang paling agung dilahirkan pada bulan ini. Kita bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad SAW, yang mana sekiranya Nabi Muhammad tidak diutus, maka kita tidak akan bisa menikmati bagaimana nikmat-nikmat nanti di surga kelak, bahkan nikmat dunia pun. Dan nikmat yang paling nikmat yang ada di dunia adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah beredar dalam flyer, kita akan melanjutkan pembahasan fikih meskipun hanya beberapa orang dari ibu-ibu yang konsisten. Ala kulli hal, apapun itu, maka belajar itu menjadi sangat penting bagi kita, entah umur kita sudah tua atau masih muda, bahkan itu semua akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pada bab istinja. Nah, di kitab ini setelah menyebutkan tanda-tanda balik, tanda-tanda orang itu sudah wajib untuk melakukan syariat Islam. Itu maksud dari tanda-tanda balik. Orang itu ketika dia balik, maka semua aturan-aturan syariat Islam itu harus dia penuhi. Sholat, puasa, zakat kalau dia mampu. Ini kalau orang sudah masuk pada tanda-tanda balik. Kita murojaah sedikit, ada 3 tanda-tanda balik. Yang pertama, tamamu khamsah asyarah, dia sempurna 15 tahun umurnya, ya. Nah, kalau ingat-ingat, sempurna 15 tahun Hijriah untuk laki-laki perempuan. Kemudian yang kedua, tandanya adalah sudah keluar air mani dengan ihtilam, atau dia keluar dengan dia pakai tangannya sendiri misalnya, untuk laki-laki. Kemudian itu untuk laki-laki dan perempuan yang 9 tahun. Kemudian yang terakhir adalah haid untuk perempuan. Dan kita sudah masuk pada bab istinja. Istinja ini maksudnya adalah untuk membersihkan najis. Membersihkan najis di sini ada syarat-syaratnya, dan ada juga diberitahu tentang apa-apa saja alat yang boleh kita pakai untuk menghilangkan najis. Selama ini kan kita tahu, ada yang ingat, kita bisa kalau kita mau, biasanya kalau mau keluar najis itu kita pakai apa? Pakai air, pakai batu, ya. Kalau di mazhab Syafi'i ada 2 kan, ada batu sama air. Dan ini takhir, kata para ulama, bisa dipilih. Boleh pilih batu, boleh pilih
air. Tapi yang lebih afdol adalah kalau dia kumpulkan duanya. Maka sebelum terlalu jauh, itu secara ringkas kita baca saja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal istinja'u itu lughatan al-qat'u. Makna daripada istinja atau bersuci itu adalah al-qat'u. Al-qat'u itu maksudnya memutus. Qata'tu syai'a. Saya memotong sesuatu, dan maksud dari memotong di sini adalah kalau bahasanya secara syar'i, istilahnya secara syar'i adalah izalatul khariji 'anil najasil mulawwith minal farji 'anil farji bima'in aw hajar. Jadi menghilangkan najis atau tempat keluarnya najis, yaitu bagian depan kemaluan atau dubur. Itu maksud daripada al-istinja, bersuci. Nah, sekarang apa hukum bersuci? Apa hukum bersuci? Nah, ini akan kita pelajari. Hukum bersuci itu ternyata ada 5 hukum bersuci. Ada kalanya dia menjadi wajib ketika kita beristinja, ketika kita mau mensucikan daripada najis. Ada kalanya wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, dan bisa jadi haram. Oh, bagaimana bisa bersuci ini menjadi haram? Ada dia punya penjelasan. Wa hukmuhu al-wujubu min kulli najisin mulawwith wan nadbu min al-jamidi wal karahatu min ar-rih wal ibahatu min al-'araq wal hurmatu ka'an yakuna bimaksubin. Nah, ini dikatakan bahwa dia menjadi wajib ketika yang keluar itu adalah najis yang kotor, yang lembab, najis yang lembab. Misalnya di kemaluan itu keluar cairan. Kalau laki-laki kan ada 3 yang keluar dan dia najis, yaitu madhi, wadhi, dengan air kencing. Mani tidak najis ya. Nah, itu laki-laki. Nah, perempuan juga begitu. Nah, itu yang lembab. Nah, bagaimana kalau dia yang keluar najis tapi ghairu mulawwis, dia tidak lembab atau tidak kotor, maka dia hukumnya menjadi sunnah. Misalnya ada orang yang makan makanan yang kering, mungkin dia punya kotoran jadi keras sampai bikin dia ambeien, maka hukum yang seperti ini membersihkannya menjadi sunnah, karena dia tidak mulawwis sebenarnya, dia menjadi dimakfukan. Nah, wa nadbu minal jabir. Dan di sini dijelaskan bahwa yang menjadi sunnah adalah ketika kotoran tersebut adalah keras. Dan kalau kita orang punya kotoran itu memang suka luar jadi keras, maka membersihkannya itu menjadi sunnah. Dan sunnah di sini maksudnya apa? Dia tidak wajib, ya, tidak wajib. Andaikan mau dibersihkan dia lebih bagus, dibersihkan dia lebih bagus. Karena nanti juga dijelaskan bahwa ketika mau membersihkan najis itu, dia sudah cukup ketika yang tersisa tinggal asarnya. Yang tersisa daripada najis itu hanya dia punya sisa-sisa saja, bukan dia punya secara keseluruhan. Nanti ada bahasanya. Dan dimakruhkan. Nah, ini hukumnya akan jadi makruh ketika bersuci, menghilangkan najis itu. Dia akan makruh ketika kita mau membersihkan keluar angin. Maksudnya kalau misalnya kentut lalu kita orang bacebok, nah itu hukumnya jadi makruh. Kenapa makruh, Ustaz? Karena nanti akan terjadi waswas. Ini kata para ulama, waswas itu menjadi penyakit bagi hati. Waswas itu penyakit hati, ya, yang susah sekali dihilangkan. Karena kalau kita orang misalnya mau membersihkan sesuatu yang keluar dan itu hanya angin, saya kentut dan kita cebok, itu hukumnya makruh, dan itu akan bisa bikin was-was. Was-was di sini maksudnya, jangan-jangan masih keluar. Nah, itu ada perasaan-perasaan seperti itu yang bikin kita susah untuk menjadi yakin bahwa najisnya telah keluar. Kemudian
Ada hukumnya menjadi mubah. Nah, mubah di sini maksudnya terserah, kalau mau dibersihkan juga tidak ada hukumnya, kalau mau dibiarkan juga tidak berpengaruh. Yaitu ketika kita bersihkan, kita orang punya kemaluan dan bubur itu, ketika ada kena suar, keringat, terkena keringat, itu dimubah, hukumnya dimubah. Nah, sekarang kapan dia menjadi haram? Kapan membersihkan najis itu menjadi haram? Habis labera, misalnya, maafin ya bahasanya supaya lebih jelas. Habis labera, mubacebo, ternyata jadi haram di perlakuan bersuci itu. Kapan itu? Ketika dia pakai air yang maksud, air yang dicuri, air curian. Jadi bukan istinjanya yang menjadi haram, tapi karena dia pakai air yang orang lain punya. Atau bukan air yang maksud. Misalnya dia pakai sesuatu yang terhormat. Misalnya buku. Kan syarat-syarat daripada batu itu adalah sesuatu yang keras dan meresap. Nah, buku itu termasuk yang kuat dan meresap, yang padat dan meresap. Nah, dia pakai itu, maka tidak sah dia punya beristinja, dan juga dia melakukan perlakuan yang haram. Nah, adapun yang tadi dia beristinja dengan yang haram, misalnya dengan air curian, istinjanya haram dan istinjanya sah. Itu kata Syekh Labib. Kemudian di sini diberitahu bagaimana yang bagusnya. Wa afdalu kaifiyatihi al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Dan jika ingin mendapatkan pahala yang lebih untuk bersuci, menghilangkan najis, maka adalah mengumpulkan dua hal. Kan ada dua alat kita boleh pakai untuk bersuci, yaitu memakai air dan batu. Air dan batu. Nanti akan dijelaskan batu yang seperti apa, bukan batu yang tajam bikin luka. jadi ada dua alat yang akan kita pakai, yaitu air dan batu. Nah, yang paling bagus adalah dia mengumpulkan dua hal tersebut. Dia sucikan dulu dengan batu. Dia misalnya bercebok dulu dengan batu, kemudian tambah air. Nah, bi an yabda bil hajar summa yutbi'ahu bil ma'i. Wa hina idzin yakfi husuli aslil sunnati kullu jamidin walau najasan. Fa in arada al-ikhtisara ala ahadihima fal ma'u afdalu. Li'annahu yuzilu al-'ayna wal athar walau bada'a bil ma'i wa arada ay yastanjiya ba'dahu bil hajar. Lam yusannu lahu dzalika li'adamin fa'idah. Jadi yang lebih bagus dia mulai dengan batu, dan kalau dia ingin meringkas, fa in arada al-ikhtisar, kalau dia ingin meringkas maka dia lebih bagus pakai air. Dan saya rasa tidak susah cari air sekarang ya, kecuali kita dalam perjalanan. Kan dalam bis, biasanya dalam bis, alangkahnya bis itu berhenti tengah jalan. Saya pernah dari sini ke Makassar naik bis, berhenti tengah jalan, sesuka kencing. Ada air, tapi airnya itu cuma boleh mau minum, cuma tersisa kayak setengah begini. Kalau saya pakai untuk buang air, saya kehausan, itu lebih parah lagi. Maka mau tidak mau harus pakai. Nah, di keadaan seperti ini, pengetahuan ini jadi penting. Maka yang lebih afdol, kalau dia mau bersuci pakai air. Kalau dia mau afdol dan dia mau meringkas. Tapi yang paling afdol adalah mengumpulkan dua hal tersebut, batu dengan air. Kemudian bagaimana kalau sebaliknya, dia pakai air dulu dan batu? Maka ini kata para ulama, lam yusannu lahu dzalika li'adamil faidah. Hal tersebut tidak disunahkan. Misalnya dia pakai air dulu baru dia tambahin batu, tidak perlu. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya.
karena sudah keluar dia punya najis. Karena air itu, sifat dari air itu bisa menghilangkan ain dia punya najis, sekaligus dengan dia punya keseluruhan. Beda dengan batu. Batu itu dia akan menghilangkan najis, tapi tidak sepenuhnya, masih ada sisa-sisa. Itu saya pernah dengar, saya punya guru pernah duduk dengan sekelompok orang yang dengan madhab lain. Pas basuar dia bawa sekali sesuatu. Kira-kira karena dia pakai madhab yang pakai batu saja. Akhirnya yang tersisa pada najis, dia sisa najis. Nah, sisa najis ini yang kita bersihkan dengan batu, kan tidak keluar semua. Nah, ini kata para ulama dimaafkan. Karena kenapa? Karena susah untuk menghilangkan hal tersebut. Dan syarat-syarat pakai batu. Nah, batu ini kan menjadi sesuatu rukhsah, sesuatu kemudahan bagi kita untuk istinja. Misalnya kita dalam perjalanan atau ada di gunung tidak mendapatkan air. Nah, ini kita dapatkan rukhsah, yaitu memakai batu. Nah, batu di sini pun itu ada syarat-syaratnya memakainya. Ada syarat-syaratnya. Nah, kita lewati saja ini karena batu di sini maksudnya adalah wal muradu bil hajari huna kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin fala yujzi'un najisu wala ghairul qali'il limalwusatihi aw rakhawatihi masalan walal muhtaram ka kutubil ilmi syar'i wa alatihi wal mat'um. Dan dimaksud dengan batu di sini adalah batu yang kering atau batu yang padat, kemudian dia suci. Batu yang suci ya, maksudnya tidak ada najis, atau dia bukan batu yang buta najis. Jadi dia kering atau padat, kemudian dia suci, dan juga batu itu meresap. Jangan sampai batu yang licin, ada kalanya batu itu licin, maka ini dia tidak masuk kriteria. Dan dia bukan sesuatu benda yang terhormat. Jadi kalau kita dapati selain batu, tapi karakteristiknya sama dengan batu, dia itu padat, kering, dia suci, dan dia juga meresap, dan barang ini bukan bukan sesuatu yang terhormat seperti buku atau apa saja yang kita pakai, maka dia sudah termasuk karakteristik batu, dan ini boleh dipakai untuk istinja. Dan saya rasa itu masuk pada kriteria apa? Tisu kering ya, tisu seperti ini. Itu masuk dia. Karena dia kering, suci, dan juga meresap, dan dia bukan sesuatu yang terhormat. Jadi boleh dengan ini, dengan tisu kering. Maka dia tidak boleh yang najis. Tidak boleh yang najis atau mutanajis. Mutanajis itu barang yang sudah dipakai untuk bersuci. Batu selesai dipakai, dan kita pakai lagi untuk istinja, maka itu tidak boleh. Dan dia harus dengan berapa batu? Ada yang tahu? Mungkin ini pelajaran SD ya. Ada yang masih ingat ada berapa batu? Ada 3 batu. Dan 3 batu di sini itu bukan ketika kita mensucikan kemaluan misalnya dari kotoran, satu batu kemudian batu lainnya, bukan begitu. Nah, di sini maksudnya apa? Kaunuhu bi thalathi masahati la aqal fata'addadul ahjari laysa bi qaydin falau masaha bi thalathati atrafin hajarin murattabah aw masaha thalatha masahati bi tarfin wahidin min hajarin wahidin bi an yaghsalahu wa yashifahu ba'da kulli mashi kafar. Jadi maksudnya di sini ada 3 batu adalah batu yang punya 3 sisi. Jadi kalau ada batu yang punya 3 sisi, misalnya ada bentuk bagaimana lah, pokoknya yang punya 3 sisi atau 4 sisi lah, dan dia bersihkan setiap sisinya itu untuk di kemaluannya atau di duburnya, satu sisi. Kemudian kalau masih belum terbersihkan, dia ganti lagi sisi yang lain. Jadi bukan satu batu kemudian ambil batu lagi, bukan begitu ya, tapi satu batu dengan 3 sisi. Dan kalau sudah hilang najisnya, meskipun tidak hilang sepenuhnya, itu sudah cukup.
Jadi dengan batu yang punya 3 sisi. Dan kalau belum selesai dan belum hilang dia bahkan dengan satu batu, tambah lagi batunya. Dan kalau dia tambah dengan air sudah selesai. Kemudian yang kedua itu tadi kan syarat yang pertama. Kemudian dia harus membersihkan wa an yunqiyal mahal. Al muradu bil mahal huna as-safha wal hashafa wa zahiru farjil mar'ah. Dan yang syarat yang kedua adalah itu membersihkan tempat keluarnya, yaitu dia tempat keluarnya agak sensitif ini. Kalau laki-laki tempat keluarnya itu di lubang depan dan di bagian belakang. Di sini maksudnya adalah safha. Kalau bagian belakang itu maksudnya yang keribut, yang berkeribut, dia punya lubang. Nah, kalau laki-laki, kalau perempuan itu, kalau laki-laki hasyafa, dia punya kepala, bagian keluarnya itu. Dan kalau perempuan itu zahiru farjul mar'ah, apa yang nampak daripada kemaluannya perempuan. Silahkan dibayangkan masing-masing. Nah, kemudian syarat yang ketiga wa alla yajifan najas. Kita boleh pakai batu, kita boleh bersihkan najis itu pakai batu. Dengan syarat apa? Najis itu sudah tidak kering. Najis itu wa alla yajifan najas, wa alla yajifan najisnya itu tidak kering. Jadi najisnya mesti harus basah. Kalau dia punya najis itu sudah kering, maka dia harus pakai air. Ya, pakai air. Atau dia punya kemaluan misalnya, suka keluar toh dari bagian depan kubulnya, dan dia punya kencing itu sudah mengering di situ, maka dia harus bersihkan pakai air. Ya, harus bersihkan pakai air. Wa alla yattaqil. Dan yang syarat yang selanjutnya adalah dia tidak berpindah. Najisnya itu tidak berpindah. Nah, misalnya ketika buang air, laki-laki ini, kalau dia buang air, keluar dia punya bagian air itu, kemudian mengelilingi dia punya kepala, maka ini sudah tidak boleh pakai batu. Kalau dia sudah keluar dari tempat keluarnya itu, sudah keluar dan sudah melewati atau sudah berada menutupi dia punya bagian kepala, maka ini tidak boleh lagi pakai batu. Begitu juga kalau di mana? Di belakang. Kalau dubur sudah kanan pada DP balas samping itu, pada DP samping itu, nah tidak boleh lagi pakai batu. Dia harus cuman berada pada dia punya keriput itu. Kalau sudah melewati itu, tidak boleh lagi pakai batu, dia harus pakai air. Wa alla yaqta'a 'alaihi akhar, dan dia tidak boleh bercampur dengan najis yang lain atau dengan sesuatu yang lain. Misalnya kita kencing terus ada air yang muncrat di kemaluan kita misalnya, dan dia bercampur dengan najis yang keluar, maka ini sudah tidak boleh pakai batu. Dia tidak boleh pakai batu, dia harus pakai air untuk menghilangkannya. Atau kena najis orang lain juga. Biasanya laki-laki seperti itu. Laki-laki biasanya kencing sama-sama. Kenapa dia punya? Subhanallah, kenapa dia punya kemaluan juga. Nah, yang seperti ini tidak boleh dia pakai batu, dia harus pakai air. Wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dan dia tidak boleh lewat daripada safhah dan hasyafata. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya antara syarat yang keempat dengan yang keenam ini. Tadi kan misalnya kita kencing toh, lalu air kencing itu berputar di bagian kepalanya laki-laki ini. Nah, ini tidak boleh. Nah, syarat yang keenam itu ketika dia melebihi lagi. Misalnya sampai di batangnya. Mohon maaf ya, bahasanya agak ini supaya lebih jelas. Sudah sampai di batang, misalnya ini air kencing, maka yang seperti ini juga sudah tidak bisa. Jadi di sini bukan cuma yang meskipun dia masih berada dalam jangkauan dia punya kemaluan,
itu sudah tidak boleh dia pakai batu, dia harus pakai air. Kalau karena dirambuli dia Ustaz, sama juga tidak boleh, harus dia pakai air. Mohon maaf ini. Wa alla yusibahu ma'un, dan dia tidak boleh kena air. Alla yusibal kharija ma'un walau li tathhirihi kama marra. Ya. Dia tidak boleh air kencingnya itu sudah atau tempat keluarnya daripada misalnya dia biasa kalau kita buang air besar toh pas jatuh itu kotoran muncrat air toh karena di lubang. Nah, yang seperti ini sudah tidak boleh dia pakai batu, pakai air. Dan ingat, ini hanya akan berlaku ketika dalam keadaan darurat. Nanti kalau pakai batu. Wa an takunal ahjaru tahiran. Ini juga tadi sudah dijelaskan, dan hajarnya itu, batunya itu harus suci. Harus suci. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh cukupkan dengan satu kitab. Saya ada bawa kitab lain yaitu Fathul Qorib. Karena masih satu bahasan, maka ada baiknya kita tambah dengan adab-adab buang air besar atau ketika mau mengeluarkan hajat. Pertama, adab buang air besar itu atau buang air kecil ya. Wa yajtanibu wujubal qadil hajati istiqbal al-qibla al-ad wa hiya al-Ka'bah. Dan menjadi wajib ketika orang untuk membuang air besar itu dia menghindari mengarah kepada kiblat yang sekarang, yaitu Ka'bah. Menghadap kiblat itu tidak boleh. Lalu bagaimana di kamar mandi? Nanti ada penjelasan. Kamar mandi kan biasa dia punya dia punya itu klosetnya itu kan sudah mengarah ke kiri kita atau ya kiblat di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, itu nanti ada penjelasan. Wastidbaraha fi sahra illam yakun bainahu wa bainal qiblati satu. Dan juga membelakanginya tidak boleh. Jadi tidak boleh untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu ketika kita berada di padang yang luas atau di tanah lapang yang tidak ada dia punya penghalang. Ini tidak boleh. Aukana, atau di sini dijelaskan atau ada penghalang. Walam yablugh sulusai zira', dan dia tidak sampai 2/3 zira'. 2/3 zira' ini berapa ya? 1 zira' kan begini. Kata para ulama 1 zira' ini seperti ini. 2/3 zira', wallahu alam, mungkin sekitar, nanti cari saja. Saya tidak tahu juga 2/3 zira' itu berapa. 1 zira' itu dia sekitar 68,9 cm. 1 zira'. Au balaghuhuma wa ba'uda, atau dia sudah sampai 2/3 zira', tapi agak jauh itu dia punya penghalang. Aksaro min salasati azru'in wa ba'uda anhu aksaro min salasati azru'in bi dzira'il adami kama qalahu ba'duhum. Atau ada penghalang tapi penghalang itu jauh. Penghalang itu jauh. Maka ini juga tidak boleh. Wal bunyanu fi hadza kas-sahra'i bi syartil mazkur. Begitu juga dalam bangunan, dan bangunan itu termasuk daripada sahra. Bangunan seperti apa? Ini dijelaskan. Illa al-bina'a al-mu'adda liqada'il hajat. Kecuali ada satu bangunan memang disediakan untuk tempat buang air. Nah, kalau ada tempat buang air, misalnya bangunan itu memang dikhususkan untuk buang air, maka ini tidak mengapa ketika dia menghadap kiblat atau membelakanginya. Fala hurmata fihi mutlaqan, maka tidak diharamkan. Dan tidak boleh juga secara adab untuk membuang air yang kecil atau yang besar pada air yang tenang. Air yang tenang.
ada air yang tenang. Biasa laki-laki itu bathtub tengah malam, ada kolam sini, bikin kasih tambah itu air, dia tambah lagi air. Tidak boleh ini, tidak boleh ya. Fayukrahu fil qalil minhu dunal katsir, maka dimakruhkan pada air yang sedikit kecuali yang banyak ya. Lakinnal aula istinabuhu, maka dia lebih aula, lebih bagus untuk menjauhinya, entah dia pada air yang tenang atau yang mengalir. Berbeda dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengharamkan wa ba'atsan Nawawi tahrimahu fil qalil jariyan aw rakidan. Imam Nawawi mengharamkan pada membuang air besar atau kecil pada air yang tenang atau yang mengalir. Begitu juga tidak boleh buang air di bawah pohon yang musmir, pohon yang berbuah. Sama juga membuang air di pohon yang berbuah. Mantap. Membuang air besar atau buang air kecil di pohon yang berbuah tidak boleh. Wa yajtanibu ma dzukira fi tariqil masluki linnas. Begitu juga membuang air atau dia kencing di tempat orang melintas, misalnya di jalan, itu juga tidak boleh. Atau pada wa fi mawdi'il dhilli sayfan, atau pada tempat teriknya matahari, pada tempat terbitnya matahari, yang dimana ketika dia kena pancaran sinar matahari keluar dari bau, nah ini tidak boleh. Kemudian adab yang selanjutnya ada wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil haja 'ala al-bawl wal ghaiti, dan tidak boleh berbicara ya secara adab, maksudnya hukumnya sunnah. Secara adab tidak boleh berbicara ketika buang hajat, tidak boleh. Ketika dia bau, dia buang air kecil, atau ghaib, dia buang air besar. Dan di sini ada pengecualian. Adab itu akan keluar dia punya hukum, tidak lagi berlaku ketika dia kena darurat, kena mudarat. Misalnya dapat ular dan dia teriak, maka ini dibolehkan, tidak lagi kena sunnah. Bahkan lebih bagus dia teriak. Wallahu ta'ala alam. Itu saja adab-adab daripada buang hajat, dan kita sudah selesaikan bab tentang syarat-syarat memakai batu. Nah, kami silakan kepada para jamaah jika ingin bertanya, karena pembahasan selanjutnya adalah sunnah furudul wudu, yaitu rukun-rukun wudu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, silakan dinikmati dulu. Ya. Kalau saya ada pertanyaan ini, Ustaz. Jadi pertanyaan tentang pembahasan tadi soal hendaklah menjauhi untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dalam atau ketika kita membuang hajat. Nah, ini mungkin menghadap kiblat ini mungkin perlu diperjelas lagi lebih detail. Karena apa yang dimaksud dengan menghadap kiblat ini? Apakah hanya sekedar orang menghadap ke barat? Karena arah kiblat kita arahnya ke barat secara umum, atau harus ditentukan secara titik koordinat? Iya kan? Kan kalau di masjid orang sholat itu diukur kan, dia ini arah kiblat, bukan hanya sekedar menghadap barat saja. Tapi di situ ada geser sedikit 25 derajat, geser sedikit dari 25 derajat, dari arah barat itu 25 derajat ke arah selatan atau utara, begitu, sehingga dia tidak pas menghadap barat saja, tapi ada dia punya titik koordinat.
Nah, apakah menghadap kiblat yang dilarang itu seperti itu? Harus kita tentukan, oh ini arah kiblat yang begini yang dilarang. Kalau cuma menghadap barat saja itu tidak masalah. Itu bagaimana ini penjelasan Ustaz? Pertama, wallahu a'lam dulu. Nah, yang dijelaskan di sini bahwa itu sebagaimana kata para ulama bahwa menghadap kiblat itu bahkan ketika kita sholat itu kan ada syarat-syaratnya. Ketika berada di hadapan Ka'bah, kita memang mesti harus tepat di depan Ka'bah, di tempat yang kotak itu. Nah, berbeda kalau kita ada di luar Mekah atau di lain negara misalnya, maka dia tidak harus secara spesifik menghadap kepada arah kiblat. Nah, wallahu a'lam, mungkin dalam hal ini yang dimaksud oleh para ulama, dan ini juga tidak dijelaskan dalam kitab ini bahwa itu harus spesifik, maka yang dimaksud di sini adalah sekedar menghadap ke kiblat saja, yaitu arah barat. Karena fa inna qul lillahil masyriq wal maghrib wa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya milik Allah lah timur dan barat, dan di mana saja kamu menghadap di situ ada Allah Subhanahu wa taala, atau ada sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di situ adalah tidak harus sesuai dengan titik koordinatnya itu. Kayak sorong 25 derajat. Jadi bahasa Arab sedikit. Tapi ini hanya berlaku menghadap kiblat itu dilarang, atau membelakangi kiblat itu sekali lagi dia hanya berlaku ketika di luar ruangan atau di tanah yang lapang. Kalau di WC maka dia terserah mau menghadap kiblat atau menghadapi atau membelakangi kiblat, maka tidak ada masalah sama sekali. Kalau di tanah yang lapang itu baru dilarang. Atau di dalam ruangan sekalipun, misalnya di bagian ini, dan dia menghadap ke kiblat, maka tidak boleh. Secara adab dia menyelisihi adab, karena tempat ini juga bukan tempat untuk buang hajat. Meskipun ada satir ya di sini misalnya, dan ini ada satir, ini lebih tinggi daripada 3 zero ini, tetap tidak boleh. Lagian ini juga tempat orang yang melewati untuk sholat, jadi tidak boleh juga dipakai. Allah ta'ala alam. Atau kalau misalnya Ustaz Zulfikar punya qaul, silakan. Kalau ada qaul dari para ulama, silakan. Ya, sana ada mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan posisi menghadap kiblat itu, Ustaz. Apakah, pertanyaan pertama, apakah seluruh masjid itu di masjid-masjid yang lain itu tempat wudunya menghadap kiblat atau tidak? Jangan sampai kan mereka tidak tahu. Itu pun kalau pengurus masjid tidak tahu, sedangkan arah kiblat saja salah dirubah. Apakah tempat buang air besar atau air kecil kalau salah posisinya, apakah pengurus masjid itu harus merubahnya, membongkarnya, atau bagaimana Ustaz? Karena ini menyangkut anggaran. Sedangkan bikin kegiatan begini susah anggaran, apalagi membongkar tempat buang air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika di satu tempat itu sudah ada bangunan dikhususkan untuk buang hajat, ketika itu tempat dikhususkan untuk buang hajat, tentu saja itu sudah ada dia punya satir ya, sudah tertutupi, ada pintunya. Nah, ketika ini sudah tidak lagi berlaku membelakangi atau menghadap kiblat. Maksudnya tidak terlarang lagi. Yang terlarang itu ketika kita berada di tanah lapang. Misalnya kita di padang pasir ya, di padang pasir. Kan tidak ada orang. Nah, di saat yang seperti ini tidak ada penutup dan tidak ada orang atau di lapangan, maka yang seperti ini tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, kecuali kita ada dalam satu bangunan macam di sini, di WC di sini. Ini meskipun di WC, antum mengarah ke kiblat atau membelakanginya tidak masuk daripada larangan tersebut, tidak masalah. Karena tempat itu memang sudah dijadikan untuk tempat buang hajat dan itu sudah ada satir.
Yang dilarang oleh para ulama adalah membelakangi dan menghadapnya itu di tanah yang lapang. Udah, sekali lagi, dan tidak perlu ganti dia punya bangunan. Tambahan Ustaz, Iya. itu tidak membahas salam ini. Kenapa? Oh, iya. Bagaimana pandangan Ustaz bekas tempat buang air besar dibikin ruangan atau tempat khusus? Terima kasih. Ada suatu tempat buang hajat, pokoknya banyak kotoran di situ. Baru orang bikin satu tanpa untuk kegiatan lain. Terima kasih. Ya, kalau macam di belakang Ustaz ini kan bekas tempat buang hajat, kemudian dibikin satu tempat atau ruangan, apakah dibolehkan atau ada pandangan lain? Terima kasih. Kalau misalnya tempatnya itu memang sudah memungkinkan untuk dibersihkan daripada najis, maka tempat itu bisa dipakai. Ya tinggal tergantung takdirnya. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Masalah air curian Ustaz. Karena ini berdasarkan pengalaman. Kebetulan saya ada perjalanan jauh karena suka buang air kecil. Tapi kan di jalan itu cuma ada rumah, tapi dia tidak ada orangnya. Sedangkan saya harus buang ini hajat ini. Kalau saya tidak bertanya pada tuannya, berarti termasuk saya pencurian air. Kalau saya mau tunggu orang yang punya air ini ada, saya tidak bisa tahan lagi. Bagaimana solusi? Terima kasih. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan seperti itu? Dan itu sudah terjadi. Sudah ada. Mau azan dulu? Nah, itu istinjanya itu sah dulu. Kalau yang seperti itu, kalau memang benar-benar itu milik orang lain ya, tidak mau bertanya, itu mah maksud. Nah, istinjanya sah, tapi dia berdosa. Dosanya tidak besar memang, kecil, tapi sama saja melarang kepada Allah, memakai yang bukan haknya. Maka ini tidak boleh. Nah, bagaimana konsekuensinya? Ya, kita berdosa tapi istinjanya jadi sah. Nah, sebaiknya kalau ada batu dan kalau ada orangnya, atau bagaimana itu dia punya tanpa air di keran atau di kamar mandi di luar rumah. Nah, biasanya itu jadi tempat umum. Kalau itu jadi tempat umum, kan di luar rumah. Alkalanya orang itu menjadi pas saya kamu begitu biasanya. Ada rumah, baru ada kamar mandi dan WC itu di luar rumah. Dan itu orang-orang jaga pakai ini. Biasanya ada kerelaan daripada orang-orang. Insya Allah termaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita pakai kitab tadi, katakan oleh para ulama, dengan keadaan seperti itu istinjanya itu menjadi sah, tapi dia berdosa. Allah Taala. Oke, dari arah sini. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ini masalah istinja. Bagaimana kalau kita dalam suasana demo, itu kan banyak orang seperti sekarang kan? Sekarang posisinya kita mau buang air hajat, mau cari WC, kalian tidak bisa dalam kondisi seperti itu kan? Bagaimana solusi? Apakah orang harus menggunakan botol atau gelas begini, kasih di situ, botol air, itu baru kalau dia buang hajat besar dalam kondisi seperti itu, apakah ada solusi lain? Kemudian apakah di situ butuhkan istinja dengan digunakan Batu? Boleh digunakan ketika itu karena ini masalah mendesak. Kalau cari air tidak ada ketika itu kan dalam masa demo seperti itu.
Bagaimana tanggapan Ustaz tentang hal tersebut? Ya, kalau dia dalam keadaan seperti itu, al-masyaqqatu tajlibu taysir, itu kaidahnya. Ketika dalam keadaan terdesak, maka itu hal-hal yang tadinya susah itu akan dipermudah. Itu boleh jadi solusi. Dia taruh di dalam botol kan, kemudian dia bersihkan, dan itu dia bawa, dia buang di tempat yang memang seharusnya dibuang, bukan di got ya, karena di got itu orang jangan lewat akal. Tapi misalnya dia bawa sampai di rumah, dia buangnya nanti di kamar mandi. Nah itu boleh. Tadi syaratnya apa? Jangan sampai kita buang air di tempat orang jangan lewat akan. Itu tidak boleh. Atau di pohon yang ada berbuah. Kalau pohon tidak berbuah, tidak masalah. Jadi cari tempat sunyi yang tidak ada orang. Tapi masalahnya sudah terdesak juga, ada banyak orang. Nah, boleh dia dalam botol. Dan itu dibawa-bawa. Itu silakan dibawa dan buang di tempat yang semestinya. Dan itu harus kita ketahui bahwa itu hanya secara adat ya. Maksudnya itu dimakruhkan. Itu dimakruhkan ketika kita buang air di tempat orang lewat. Itu secara adat memang tidak dibolehkan. Nah, sekarang bagaimana dengan yang tadi? Apakah boleh pakai batu? Boleh pakai batu. Bahkan tidak dalam keadaan darurat kita boleh pakai batu. Cuman tadi ketika syarat-syaratnya tadi itu dia punya kencing itu tidak melewati dia punya kepala, atau sudah ada dalam kepala tapi sudah mengelilingi dia punya kepala, itu tidak boleh lagi pakai batu. Dia harus cari air. Dan kalau tidak bisa, maka dia tunggu sampai rumah baru dia kasih bersih. Nah, Tapi masalahnya ini bukan laki-laki, perempuan. nah perempuan, kagak ini. Bagaimana kan perempuan? Bagaimana Ustaz? Iya. Itu nanti silakan ditanyakan kepada yang ahli, karena itu masalah yang saya belum terjadi dan saya mengakui saya bukan pakar di bagian itu. Silakan tanyakan kepada yang lain. Tapi untuk yang tadi, kasus-kasus yang tadi, kalau dia kencing di dalam botol kemudian dia buang di tempat yang seharusnya, maka tidak masalah. Jadi Ustaz, apakah ada doa untuk menahan buang air? Yes. Karena kalau dalam perjalanan jauh itu kan pasti kita merasa tidak tenang dalam buang hajat dan diperhadapkan dengan bermacam-macam masalah atau banyak sholat yang kita lalui, sedangkan kita buang air kecil karena tidak biasa pakai tisu kan jadi rasa begini, sedangkan kita dihadapkan kalau ada air ada, cuman dalam perjalanan itu kan kita bagaimana ya, so capek baru berpikir lagi mau terima kasih. Ya, sebenarnya agama itu sangat mudah ya. Tapi kita azan dulu. Azan. Oh. Bagaimana kalau kita tadi di perjalanan dia punya zikir? Bawang putih, bawang merah, nanti besok kita. Saya tidak tahu doanya, Allah. Tapi silakan berzikir, siapa tahu Allah kasih kemudahan untuk menahan rasa kencing. Tapi mungkin nanti akan kena gagal ginjal, tahan kencing. Dan kalau ada air tapi airnya hanya cukup untuk dipakai minum, ada sesuatu yang lebih darurat. Lihat kadar daruratnya mana yang lebih melebihi. Apakah kita bisa menahan haus? Karena kita tahu tempatnya mungkin sekitar 2 jam. Bisa menahan haus 2 jam, atau kita bisa menahan kencing selama 2 jam. Nah, silakan dipilih antara 2 darurat tadi. Kalau lebih bisa menahan haus, maka pakai saja itu air untuk buang hajat. Kasih bersih saja, baik. Karena itu lebih darurat. Karena kita masih bisa untuk ini. Nah, bagaimana kalau tidak bisa dua-dua? Maka dia kencing tidak usah kasih bersih. Kalau ada alat lain, misalnya batu, dia pakai batu atau tisu. Nah, kalau katanya tadi tidak boleh, misalnya tidak terbiasa pakai tisu, maka dia harus biasakan. Karena masalahnya dia dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat bahkan
sesuatu yang haram pun bisa kita pakai. Dalam keadaan darurat, sesuatu yang haram itu bisa kita pakai dalam keadaan tertentu ya, dan dalam kadar tertentu, tidak semuanya. Nah, kalau yang ada hanya tisu, maka itu boleh dipakai untuk buang hajat. Pas keluar najis, tidak harus semuanya. Maksudnya kalau masih ada dia punya sisa najis, maka itu tidak mengapa. Maksudnya sisa najis itu tidak ada itu kayak dia punya kotoran, misalnya dia baberak. Dalam bis itu sekarang kan biasa ada tempat baberak juga. Tidak ada kotoran, tapi masih ada dia punya bau. Nah itu yang maksud dari para ulama adalah sisa-sisa najis. Baunya itu tidak lagi menjadi wajib untuk dikeluarkan kalau kita pakai batu, dan lebih afdol pakai air karena dia menghilangkan najis sekaligus sisa daripada najis, yaitu bau. Jadi walau wala itu saja yang bisa saya jawab. Jadi boleh pakai tisu. Nah, silakan, tidak ada. Sudah cukup? Ya, alhamdulillah kita cukupkan kajian kita hari ini. Kita berdoa semoga teman-teman mahasiswa dan semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan kita doakan semoga pemerintah kita tetap sadar dengan keadaan sekarang, dan insya Allah kita akan dipertemukan nanti di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.